Jadi beberapa bulan ke belakang ini banyak kalian yang komen kayak gini. Bang, gue lagi nyari iPhone di harga 3 jutaan untuk long term yang panjang. Mending iPhone 7 Plus atau iPhone 8? Well, kalau menurut pribadi gue, iPhone 7 Plus mungkin mentok di iOS 15 atau kalau misalkan untung-untungan masih support di iOS 16, abis itu udah lifespan-nya selesai. Sedangkan iPhone 8 ya terkesan rada nanggung aja. Jadi, gue punya alternatif yang pas buat kalian yaitu iPhone SE 2020. Ya, gue tahu. Mungkin ada kalian yang nanya, emang masih bagus bang? Emang recommended banget? Hal apa aja yang bikin HP ini tuh masih layak dibeli dan hal apa aja sih yang perlu diantisipasi? Well, kalian datang di video yang tepat karena kita akan bahas full apa kabar iPhone SE 2020 di tahun 2022. So, welcome back to Up to Date Aiden Channel. Nama gue Greg dan langsung aja tanpa basa-basi lagi, let's check it out. Alasan pertama banget kenapa HP ini tuh masih layak dibeli tentu ada di bagian performa. Ya, setiap tahunnya aplikasi diupdate makin berat dan game developer pun bikin game yang punya high texture otomatis perlu kinerja yang lebih lagi. Jadi chipset adalah jalan ninjaku. Oke, HP ini tuh menggunakan chipset Apple A13 Bionic chip yang sama kayak di iPhone 11 Pro. Jadi ini tuh masih ngebut banget. Bahkan untuk Antutunya masih bisa hit di angka 560 ribuan yang sangat tinggi banget. Jadi ketika gue coba main game Genshin Impact di push ke settingan highest plus 60 fps, wah ini asli playable banget. Dipakai berjam-jam baru ada berasa sedikit stutter dan itu pun jarang banget gue rasain. Walaupun memang untuk suhunya tuh masih relatif panas di 44 derajat dengan koneksi Wi-Fi. Dan untuk game kedua kayak PUBG Mobile bisa disettingan di grafik HDR Extreme yang tentu lagi-lagi sangat-sangat stabil, konsisten. Jarang banget gua ngerasain frame drop. Bahkan kalau kalian ngincar settingan grafik tertinggi bisa di HDR Ultra. Dan tentu untuk gyroscope lancar, walaupun memang lagi-lagi untuk suhu ya jadi ada agak panas ya. Tapi yang penting performanya tuh masih ngebut. Bahkan untuk video editing pun masih ngebut banget. Kamera belakang di HP ini membawa single kamera aja dengan resolusi 12 megapiksel dan bukaan cahaya f1.8. Nah, ketika gue coba foto-foto di kondisi daylight pemandangan, overall perpaduan kontras, shadow, highlight, saturation, dan dynamic range-nya itu pas, gak berlebihan sehingga memberikan kesan yang natural. Walaupun memang kalau kalian foto backlight atau menghadap matahari dan nyalain fitur HDR, warna akan sedikit berubah karena ada sentuhan AI. Tapi untungnya masih nggak gitu agresif sehingga masih memberikan kesan yang lumayan natural. Dan sekarang untuk kondisi low light, memang sangat disayangkan tidak tersedia fitur night mode kayak di iPhone 11 series, tapi gua baca komentar kalian yang ada di video hands-on HP ini minta di-compare sama iPhone 8 gimana sih perbedaannya karena resolusinya sama, bukaan cahayanya sama. Tapi ya tentu, seiring tahunnya, Apple update sensornya juga. Ya langsung aja, gue foto bersebelahan kelihatan banget improvementnya di mana iPhone SE 2020 punya detail yang sedikit lebih tajam, noise grain berkurang jauh banget, highlight bisa lebih dapet, dan dynamic range-nya pun bisa lebih ngangkat. Jadi dia nggak mantul kayak di iPhone 8 gitu. Ya kelihatan improvement 3 tahunnya. Jadi walaupun resolusi sama dan bukaan cahaya sama, tapi sensornya beda. Dan sekarang buat kalian yang consider untuk beli iPhone 7 Plus dikarenakan ada depth sensor untuk menghasilkan fitur portrait mode atau bokeh mode, kalian mau anggap remeh HP ini? Wah, jangan salah. Walaupun punya single kamera, tapi karena ada bantuan dari chipset dan AI, HP ini bisa menghasilkan fitur portrait mode yang rapi. Bahkan untuk jaraknya itu bisa lebih dekat detect-nya ketimbang di iPhone 7 Plus. Bahkan kalau kalian tanya juga, apakah portrait mode-nya bisa berjalan di kamera depan? Jawabannya bisa, walaupun memang nggak setajam di kamera belakang dan nggak serapi di kamera belakang, tapi bisa banget. Kalau kita udah ngomongin iPhone, video recording pasti hal yang harus dibahas. Well, untuk perekaman video di kamera belakangnya udah support 4K 60fps yang sama kayak di iPhone 8.
dan tersedia OIS atau Optic Image Stabilization sehingga menghasilkan video yang stabil. Dan untuk perekaman video kamera depan masih mentok di 1080p 30fps tapi dengan EIS, sehingga kalau kalian mau vlog ya hasil video masih terlihat cukup stabil dan cukup tajam. By the way, ada satu fitur yang bikin iPhone SE 2020 lebih bagus ketimbang iPhone 8 dan iPhone 7 Plus, yaitu kalian bisa switching resolusinya langsung dari aplikasi kamera. Kalau misalkan di iPhone 8 sama 7 Plus itu mesti masuk ke setting dulu, ganti ribet-ribet. Kalau ini udah sama kayak iPhone 11 ke atas, jauh lebih gampang. Emang sih terdengar kecil, tapi sangat kepake kalau misalkan kalian rasain sendiri. Fitur-fitur yang ada di HP ini juga masih bisa bersaing dengan HP-HP flagship zaman sekarang. Untuk yang pertama, bahkan bisa bersaing dengan iPhone terbaru, yaitu untuk unlock bisa menggunakan sensor sidik jari yang jauh lebih convenient dibanding Face ID, apalagi di tengah zaman pandemi. Ya, mungkin ada yang bilang Face ID kan bisa unlock menggunakan Apple Watch, tapi itu mesti beli Apple Watch-nya. Kedua, kalau misalkan kalian bilang tinggal update aja ke iOS 15.4, maka bisa unlock menggunakan masker tanpa harus Apple Watch. Ya, itu mesti iPhone 12 ke atas. Kalau yang ini, kalian mau pakai topeng, masker, atau apapun, bisa langsung masuk selama sidik jari kalian udah didaftarin. Kedua, untuk home buttonnya ini sudah tidak menggunakan physical lagi yang gampang jebol kayak di iPhone 6 ke bawah tuh. Pasti mesti sering banget gantian atau ya diganti lah home buttonnya. Sekarang ini udah virtual menggunakan haptic touch, jadi mau ditekan berkali-kali pun nggak akan jebol dan anti rusak harusnya kalau ditekan yang sering. Ketiga, tersedia fitur NFC yang udah di-open untuk third-party apps dari 2 tahun yang lalu. Jadi kalau misalkan kalian bertanya apakah bisa update saldo maupun cek saldo NFC atau e-money, ya tentu bisa selama menggunakan aplikasi yang support kayak Tokopedia, Bukalapak, Shopee, ataupun ya pokoknya e-commerce gitulah ya. Dan keempat, tersedia fitur stereo speaker di mana kualitas suaranya itu masih bagus, overall balance, bassnya berasa, vokal, clarity, treble tidak ada yang dominan satu sama lain. Jadi buat kalian penasaran gimana sound quality HP ini, make sure pasang earphone ataupun headset. Nih, gua cari lagunya dulu dan kita play. Mana nih? YouTube. Kita buka Lake Inspire tentunya guys. Mamen. Nih pasang, ada iklan, tunggu 5 detik, 3, 2, 1 dan oke. Choose your fighter. Lake Inspire. Fight. Ya, kayak gitu. Oke, desain iPhone SE 2020 ini gue suka karena perpaduan dari iPhone 8 dan iPhone 11. Maksudnya gimana bang? Iya, untuk form factor-nya itu ukurannya sama kayak iPhone 8, compact, kecil, mungil, tidak ada yang berubah dalam segi dimensi. Tapi kalau kalian lihat penempatan logo Apple-nya itu mirip kayak iPhone 11 ke atas, di mana sudah ditaruh di tengah sehingga terlihat lebih kekinian dan terlihat lebih enak di mata aja karena gak ganggu tuh, ada keatasan dikit. Gak OCD lah ya. Lanjut, untuk bahan material belakang tentu menggunakan kaca hasil yang solid dan belum menggunakan ceramic shield display, tapi tetap berasa kuat. Dan frame-nya menggunakan metal asli. By the way, HP ini juga masih punya fitur IP67 yang bisa tahan air di kedalaman 1 meter selama 30 menit, tapi hanya untuk emergency aja. By the way, sedikit tips dari gua. iPhone 8, 7, ataupun iPhone yang masih menggunakan metal finishing kayak gini tuh gampang banget, dan jadi make sure beli in case biar aman dan anti dent juga tentunya. Oke, sekarang kita ngomongin kelebihan dalam segi charging. Tapi perlu di disclaimer dulu. Mungkin kalau misalkan kalian gunain HP Android atau minimal sekarang kalian nonton menggunakan HP Android kekinian, akan tertawa mendengar yang satu ini, yaitu 18 watt fast charging. Iya, gue tahu Android udah support sampai 30 watt, 50 watt, 60 watt, bahkan ada yang sampai 150 watt.
Tapi kalau misalkan kalian iPhone user, tau lah ya, iPhone 13 terbaru aja cuma mentok sampai 20 watt. Jadi kalau misalkan HP ini udah support 18 watt alias 2 watt lebih kecil ketimbang iPhone baru, ya sangat bisa bersaing bukan? Sehingga bikin pengisian daya dari angka 5-100% kalau kalian matiin fitur Optimize Charging cuma makan waktu 1 jam 20 menit yang oke lah, masih ngebut. Dan kedua yang ini pasti bisa bersaing dengan HP flagship, yaitu wireless charging. Ya, kalau misalkan kalian males nge-charge secara kabel ataupun wired, ya taruh aja di atas wireless charging pad, maka otomatis bisa ke-charge tanpa kabel yang dicolok ke HP-nya. Lumayan banget kan, terlihat kekinian. Selain performa adalah kunci untuk pemakaian jangka lama, ada lagi yang harus kalian perhatikan, yaitu di bagian software update. Ya, karena HP ini baru berumur 2 tahun dan terima 2 kali major software update di iOS 15 sampai pas video ini dibuat. Jadi gue prediksi HP ini masih bisa terima 3 kali major software update, dan bahkan kalau Apple berbaik hati, bisalah sampai 4 kali major software update kayak di iPhone 6s. Intinya, lifespan masih panjang. Dan buat kalian bertanya, emang apa keunggulan software terbaru bang? Jawaban simpelnya gini, kalau misalkan Apple bisa kasih user interface terbaru, fitur-fitur baru, HP ini masih bisa terima dan masih bisa bersaing lah sama iPhone keluaran terbaru. Dan buat kalian yang consider, bang, iPhone kan tiap tahun makin besar. Gimana user interface yang ada di HP ini yang ukurannya tuh relatif punya rasio paling beda? Jawabannya Apple udah berpengalaman lah ya. Pasti mereka kalau kasih software update pasti otomatis di-optimize juga untuk ukuran 4,7 inch ataupun ukuran lainnya yang aneh lah. Oke, jadi itu dia 6 alasan yang sangat kuat untuk membeli iPhone SE 2020 di tahun ini. Tapi seperti biasa, gue akan kasih tahu juga 5 hal yang harus kalian antisipasi sebelum membeli HP ini biar nggak ngerasa nyesel aja lah. Dan minimal bisa dicocokin sesuai kebutuhan kalian. Dan langsung aja kita mulai dari hal pertama. Dengan performa gahar yang ditawarkan, kalau misalkan kalian lihat desain HP ini pasti bakalan berasa ilfeel. Ya gimana enggak, karena bakalan kelihatan sama aja dengan iPhone 6, 6s, 7, sampai 8. Pokoknya nggak kelihatan bedanya deh kalau dilihat dari depan, dikarenakan punya bezel atas bawah yang tebel banget. Yaitu makanya gue bilang kenapa jadul. Walaupun dalam segi user experience memang panel IPS LCD-nya masih berwarna, brightness-nya tinggi bisa support sampai 625 nits, udah support haptic touch, true tone display, dan bahkan resolusi retina display-nya tuh masih tergolong tajam. Tapi ada satu hal lagi yang harus kalian perhatikan buat kalian yang suka main game di HP, karena ini cuma punya ukuran layar di 4,7 inch aja, bakalan terhambat banget. Iya, karena so far buat main game Mobile Legends aja nyentuh sana sini tuh gue suka salah mencet dan gak kepencet. Jadi bener-bener mesti sabar dengan desain yang jadul dan ukuran yang kecil. Yang masih mengharapkan port jack 3.5 kembali di iPhone rasanya harus kecewa, karena menurut prediksi sotoy gue nggak akan kembali lagi sih. Ya udah hilang selamanya. Jadi kalau misalkan kalian mau denger lagu menggunakan earphone, headset kabel, ya harus beli adapter dari Lightning ke jack 3.5 atau pindah ke dunia wireless biar bisa hands-free aja sekalian. Oke, buat kalian yang belum pernah nyoba iPhone dan kepikiran untuk nyoba, ada satu hal yang wajib kalian ketahui. Faktanya semua iPhone yang dijual kecuali dari negara Hong Kong dan China cuman tersedia 1 slot SIM aja. Ya, jadi kalau misalkan kalian mau pakai 2 nomor dalam satu HP, satu mesti SIM fisik dan kedua mesti pakai electronic SIM atau eSIM, di mana masih sangat terbatas di beberapa provider aja untuk Indonesia. Dan ketika storage kalian habis, ya tentu nggak bakalan bisa di-upgrade menggunakan microSD. Kalau yang ini harusnya udah tahu karena udah dari ciri khas iPhone pertama sampai sekarang nggak ada. Solusinya, kalau misalkan kalian udah terlanjur beli kapasitas ROM yang terendah di 64 GB, ya tinggal subscribe aja ke iCloud Drive, bayar 15.000 per bulan dapat 50 GB. Di video hands-on HP ini kemarin gue tanya ke kalian hal apa aja yang kalian pengen tahu, dan ternyata banyak yang penasaran sama ketahanan baterai. Karena wajar, HP ini cuma punya kapasitas baterai sebesar 1821 mAh aja. Jadi ketika gue coba main Mobile Legends non-stop menggunakan koneksi seluler data, bisa dapat screen on time 2 jam 26 menit dan itu masih sisain baterai sekitar 13%.
Dan ada juga kalian yang pengen tahu gimana kalau di-compare sama iPhone 8. Secara kapasitas baterainya sama besar. Well, gue udah pakai untuk scrolling TikTok, nonton IG Reels, nonton YouTube di koneksi Wi-Fi dengan brightness yang sama terangnya dan volume speaker di 30%. Hasilnya berbeda. Di iPhone 8 gue bisa dapat screen on time 4 jam 17 menit dan itu nyisain baterai 4%. Sedangkan di iPhone SE 2020 bisa dapat screen on time 4 jam 49 menit dan itu nyisain baterai sama di 4%. Jadi ada selisih angka 22 menit lebih awet di iPhone SE 2020. Mungkin kalian penasaran kenapa iPhone yang baru ini atau SE 2020 bisa lebih awet secara prosesornya lebih ngebut dan lebih kencang. Jawabannya ada di arsitektur yang lebih kecil. Ya, bisa mendeliver power yang lebih efisien dan hemat daya ketimbang iPhone 8. Walaupun memang sih masih terkesan boros juga, sehari mesti 2 kali ngecharge. Kalau kalian beli iPhone SE 2020 dengan harapan punya performa ngebut dan software update yang panjang, memang kalian gak akan salah. Tapi kalau kalian mengharapkan HP ini udah support 5G, rasanya harus kecewa. Karena chipset dari Apple yang support 5G baru di Apple A14, yaitu di iPhone 12 ke atas. Jadi otomatis HP ini cuma support sampai 4G, walaupun sinyalnya sih nggak hilang-hilangan dan koneksinya masih stabil. So guys, kita kembali ke pertanyaan awal. Apa kabar iPhone SE 2020 di tahun 2022? Apakah masih layak dibeli? Ya tentu jawabannya dengan harga yang ditawarkan sekarang, yaitu di angka rentan 3,8 jutaan. HP ini sangat-sangat layak dibeli. Ya, bisa jadi alternatif buat kalian yang pengen iPhone 11 ataupun iPhone XR tapi budget masih mepet. Secara iPhone 11 kan masih harganya di 6-7 jutaan, setengah lebih mahal ketimbang HP ini. Jadi ya bisa jadi alternatif yang pas ketimbang iPhone 8 maupun 7 Plus. So, thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel ini sekaligus nyalain notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru diupload. Dan coba komen, kalian pengen kita bahas apa kabar, apalagi sih? Make sure komen di bawah di sana. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date